Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam minggu ke-16 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang 116, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian tertulis. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Bersyukur karena luput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jerat maut meliliti aku. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku susah dan merana. Tetapi aku terus menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan itu pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku tak berdaya, tetapi Ia menyelamatkan aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Sudina. Terima kasih ma di Tuhata, aku dilen di hita kesempatan makarejohon karejota kesaksian parsauran parluhutan di tengah-tengah keluarga gereja dan masyarakat. Kini tiba saatnya kita datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran dan mendengar sabdanya. Karena kita percaya sabda Tuhanlah kembali menguatkan kita, memberi semangat baru untuk menjalani hari-hari kita yang penuh harapan. Kita telah memasuki minggu ke-16 setelah Trinitatis, dan tema khotbah yang akan kita dengar, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jika kita melihat teks yang kita baca tadi, bagaimana pemazmur Daud merasakan pertolongan Tuhan, dia nyatakan dalam kehidupannya, secara khusus di dalam ayat yang ke-8 tadi dia berkata, ya Engkau telah meluputkan aku dari maut dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Itu merupakan kesaksian dari seorang Daud yang melihat Allah memberikan kebaikan kepadanya, sehingga dia mulai mengaku dan mengatakan ayat 7, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi dia berkata kepada jiwanya, kembalilah tenang sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jika kita mendalami teks ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari bagaimana Tuhan berbuat baik kepada Daud, dan juga nanti kepada kita, bagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita. Yang pertama, Tuhan mendengar doa kita. Kalau kita baca ayat yang kedua, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Setiap hari kita berdoa, menyampaikan doa, permohonan, permintaan kita kepada Tuhan. Tuhan mendengar, dan kemungkinan ada yang dikabulkan, ada yang daftar tunggu, ada yang mungkin ditolak oleh Tuhan.
Kadang-kadang dalam mendengar suara Tuhan dan Tuhan mendengar suara kita, ada banyak hal yang kita rasakan. Karena tidak semua jawaban-jawaban doa itu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi bagaimana kita menerima keputusan Tuhan dengan baik. Itu yang pertama. Daud merasakan bagaimana dia mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Dan dia membuktikan bahwa kasih Tuhan kepadanya tidak terhingga. Ini yang pertama, Tuhan mendengar doa Daud. Dia berkata, aku mengasihi Tuhan. Berarti dia mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan pun mengasihi Daud. Sehingga Tuhan mendengar suara Daud dan mendengar permohonannya. Jadi jika kita ingin supaya suara kita didengar Tuhan, maka jadikanlah Tuhan yang prioritas. Kita kasihi sehingga Tuhan akan mendengar doa kita. Itu yang pertama. Soal doa ini kita akan melihat bahwa ada banyak orang mendefinisikan doa, tapi dalam nyanyian kita selalu kita katakan Tuhan sejauh doa. Jikalau kita berdoa, sebenarnya Tuhan dekat dengan kita. Semakin sering kita berdoa, berarti Tuhan semakin bersama kita. Sehingga kalau kita sudah mengasihi Tuhan melalui doa-doa kita, maka Tuhan setia mendengar doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyelamatkan kita dari kesesakan. Tuhan menyelamatkan kita dari kesesakan. Ayat 3 dikatakan jerat maut meliliti aku. Jadi dalam kehidupan kita ada banyak sebenarnya yang membuat kita dibawa kepada kematian atau menjerat kita. Bisa saja kita terjerat dengan kata, sikap, tingkah laku kita. Setiap hari kita dililit oleh ketakutan akan kematian, akan kuasa dosa yang kita lakukan. Itu pengakuan Daud. Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Kalau itu memang kematian menjadi sebuah momok bagi orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama. Kematian itu momok karena mereka mati tidak tahu kemana akan berakhir. Tapi setelah Yesus datang, kematian itu bukan momok lagi bagi kita. Karena kematian kuasanya telah dikalahkan. Sehingga ketika kita mati, itu adalah jalan terbaik bagi kita untuk memasuki surga kekekalan. Kalau sekarang kalau kematian itu walaupun kita takut akan kematian, bukan takut untuk tidak memperoleh kehidupan yang kekal, tapi takut meninggalkan dunia fana ini, takut tidak lagi bersama dengan orang-orang terkasih. Itu yang kita takuti kalau soal kematian. Karena kita sudah yakin dan percaya kematian bukanlah segalanya. Kematian adalah pintu memasuki kehidupan yang kekal. Sehingga bagi orang percaya kematian sejatinya tidaklah ditakuti. Karena tanpa kematian kita tidak bisa bertemu dengan Allah pencipta kita. Tetapi kita menangisinya sekarang karena kita takut kehilangan kenikmatan, kebersamaan dengan orang yang terkasih di dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang hendak kita pelajari dari teks ini, bagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita. Tuhan itu pengasih dan adil. Ayat 5-6 dikatakan Tuhan itu pengasih dan adil. Allah penyayang, Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Jadi Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kalau Tuhan itu adil sebenarnya, kita sudah mati kalau kita berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Sekali kita melakukan dosa, entah kecil entah besar, sama upahnya maut. Tapi Tuhan tidak memberikan kita tiba-tiba kematian jika kita melakukan dosa atau kejahatan. Tapi karena kasih sayangnya kita diberi kehidupan untuk berubah atau meninggalkan dari kesalahan dan dosa kita. Jadi kasih dan sayang itu merupakan dua sisi yang sama sekali dekat bagi kita manusia dan bagi Allah juga. Karena adilnya dia menyuruh anaknya turun ke bumi dan menjadi manusia. Karena kasihnya supaya setiap orang yang berdosa, yang sejatinya mati karena dosa, tetapi dia menggantikan kematian itu melalui Yesus Kristus. Itu karena kasihnya. Itu karena kasih Tuhan, tapi dia melakukan keadilan.
bahwa setiap orang yang berdosa harus dihukum. Maka kita digantikan oleh Yesus untuk dihukum. Sehingga bukan lagi kita kena hukum, tapi Yesus yang menggantikan kita kena hukum. Ini kasih dan keadilan Allah itu selalu harus kita ingat. Bahwa Allah kasih, Allah adil. Setiap orang yang melakukan kesalahan dihukum, tetapi karena kasihnya Dia juga memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki pikiran, hati, tindakan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, damai sejahtera di hadirat Tuhan. Lalu kalau ada kegentaran, ada dosa, ada yang meneliti kita, jerat maut meneliti kita, tetapi Tuhan memberi kita damai sejahtera di hadiratnya. Dalam ayat 7 dan ayat 9, kembalilah tenang hai jiwaku. Jadi persoalan utama dalam diri kita sebenarnya ialah bukan membuat tenang dunia ini, tetapi membuat tenang jiwa. Kalau dikatakan orang yang bijak, mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi orang yang sakit cenderung jiwanya pun ikut terguncang, ikut mengalami penderitaan atau ketidakstabilan jiwa. Nah, kalaupun tubuh kita sehat, tapi pikiran kita tidak sehat, itu pun jiwa kita terguncang. Banyak orang kelihatan secara fisik sehat, tapi sebenarnya pikiran dia tertekan atau pikiran dia mengalami gundah gulana, sehingga jiwanya pun gundah gulana. Jadi persoalan kita yang paling utama sekarang ialah menenangkan jiwa kita. Nah, bagaimana cara menenangkan jiwa kita? Salah satu syarat yang membuat jiwa tenang ialah dekat kepada Tuhan. Untuk dekat kepada Tuhan tadi, caranya berdoalah setiap saat. Ketika kita berdoa, maka sebenarnya pikiran kita tenang dan jiwa kita tenang. Maka kalau dikatakan oleh Daud, kembalilah jiwaku tenang. Berarti jiwanya selama ini mengalami fluktuasi. Terkadang dia tenang, terkadang dia tidak tenang. Mengapa tidak tenang? Karena dia selalu menyatakan kebenaran Allah lalu dibenci oleh orang. Ketika dia melakukan kebenaran Allah, maka musuh yang paling utama mengejar-ngejarnya ialah Saul, yang kala itu masih raja, yang tidak suka. Kadang-kadang roh Tuhan undur dari Saul, maka dia mengejar dan membenci Daud. Tapi kadang-kadang ketika roh Tuhan ada padanya, dia memanggil Daud untuk menenangkan jiwanya. Nah ini, Saul sendiri pun jiwanya tidak stabil. Ketika roh Tuhan ada padanya, jiwanya stabil. Tapi kalau roh Tuhan undur daripadanya, jiwanya pun tidak stabil. Maka tindakannya kadang-kadang di luar kehendak Tuhan. Nah, jiwa yang stabil, jiwa yang tenang, jiwa yang suka atau bersuka cita, itu akan membuat kita mengalami damai sejahtera. Jadi damai sejahtera ketika hadirat Tuhan ada di dalam diri kita. Itu sebab kita perlu membaca kitab suci setiap hari supaya jiwa kita tenang. Penelitian mengatakan bahwa setiap kita membaca firman Tuhan, jiwa kita mengalami ketenangan. Setiap kita membaca firman Tuhan, jiwa kita mengalami ketenangan. Kalau membaca yang lain atau buku-buku atau novel atau surat kabar, itu tidak membuat kita tenang 100%. Tetapi jika ingin jiwa kita tenang 100%, caranya yang paling baik ialah bacalah firman Tuhan. Jadi kata kita membaca firman Tuhan, kata peneliti, semua tubuh kita ini akan terproses dengan baik. Mungkin akan lahir enzim-enzim kekebalan tubuh, enzim-enzim yang menguatkan tubuh kita, enzim-enzim yang membuat pikiran kita semakin tenang. Jadi membaca firman adalah salah satu membuat kita sehat. Dan kemudian katanya kalau ingin panjang umur, syaratnya ialah bacalah firman Tuhan. Setiap orang yang setia membaca firman Tuhan, dialah yang akan berkesempatan hidup panjang umur di dunia ini.
Nah mungkin kita mengatakan, Amang Pendeta, mata saya sudah mulai rabun, sudah tua, tidak bisa lagi baca kitab suci karena huruf-hurufnya kurang besar. Mungkin masih ada dijual oleh LAI yang besar hurufnya, tapi sekarang LAI telah meluncurkan sebuah aplikasi di Alkitab, di Play Store kita, baik di aplikasi Store, namanya Gebada, Gerakan Baca dan Dengar Alkitab. Kita bisa mendengar Alkitab, tidak membaca lagi. Nanti kita download Gebada, Gebada di Play Store, lalu pilih, ada pilihan 40 menit, ada pilihan 60 menit, ada pilihan 85 menit. Jadi nanti misalnya kita sedang bekerja atau sedang beres-beres rumah, kita tekan Gebada. Lalu ada pilihan tadi 15 menit, itu yang paling rendah. Sambil bekerja di rumah atau sambil bekerja di kantor, kita pakai headset bisa dengar Alkitab dibacakan oleh mesin itu ke kita. Ini menolong kita untuk mengerti firman. Kalau saya katakan tadi membaca firman akan membuat jiwa tenang, sekarang mendengar firman membuat jiwa kita tenang. Nah ini yang akan kita lakukan, bagaimana hadirat Allah hadir di tempat kita, di rumah kita, di kantor kita. Itulah yang akan membawa damai sejahtera Tuhan bagi kita. Itulah yang menenangkan jiwa kita. Ini yang menjadi apa yang kita pelajari dari teks ini. Pertanyaan sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dalam merayakan minggu ke-16 setelah Trinitatis ini. Apa yang kita bawa pulang sebagai kabar baik yang akan kita kerjakan. Yang pertama, bersyukur dalam segala keadaan. Daud itu walau dia dikejar-kejar, Daud itu walau dia terlilit oleh kesengsaraannya, tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam rasa syukur itulah dia mampu menyampaikan doa syukurnya, doa permohonannya kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya rasa syukur, kita sulit berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Tapi karena ada rasa syukur, maka kita berkesempatan berseru kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus tergantung pada Tuhan dalam doa-doa kita. Jadi kalau saya katakan tadi doa Tuhan itu sejauh doa, maka sesering mungkin kita berdoa, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Mungkin doa-doa kita harus terus-menerus berseru, dan doa-doa kita kalau orang berdoa sekarang begini, doa itu karena perlu, atau doa itu karena sesuatu yang kita butuhkan, maka doa itu hanya rutinitas. Pas makan, berkatilah makanan ini, amin. Nah, itu. Jadi supaya dilihat orang kita religius, tapi doanya tidaklah dari hati. Padahal doa itu bukan soal bagaimana kata kita, bagaimana suara kita, tapi doa itu kan relasi kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah berelasi suami istri, sudah lama bersama dengan istri, kan permohonan kita kepada istri kita tidaklah dengan suara yang lantang dan menyenggah. Misalnya, Nang ambillah dulu air minum 1 gelas. Itu kata kita kan. Karena relasi kita sudah bagus. Jadi istri kita mengambil air minum kepada kita segelas. Tidak pernah kita mengatakan kepada istri kita, "Ya, ambil dulu air minum, aku haus." Nah, itu kan relasinya kurang bagus. Tetapi relasinya yang bagus, pasti suaranya bagus, pelan. Jadi berseru kepada Tuhan pun tidak perlu dengan suara yang menyenggak-nyenggak. "Tuhan, tolong saya Tuhan." Enggak perlu. Tapi kalau sudah punya relasi dengan Tuhan dengan baik, suara kita halus pun Tuhan dengar. "Tuhan, kasihani aku. Sembuhkan aku. Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan. Karena saya sekarang menderita, dituding begini. Atau cucuku butuh karena dia sedang ujian semester misalnya." Itu relasi. Dia tidak perlu senggak-senggak Tuhan dalam doa. Karena Tuhan tidak tuli. Karena Tuhan tidak butuh paksaan dari kita. Jadi meminta kepada istri atau suami kita tidak perlu memaksa. Karena apa? Kita sudah punya relasi kepada dia bertahun-tahun. Jadi bersyukur dan dalam segala hal tadi dilanjutkan dengan ketergantungan kepada Tuhan melalui doa. Berarti jangan kita memaksa Tuhan untuk memenuhi kehendak kita. Tetapi relasi yang baik dengan Tuhan pasti mendengar, mengabulkan doa kita yang kita sampaikan. Itu yang
kedua. Yang ketiga, kepercayaan pada kasih dan keadilan. Kalau Tuhan itu adil menghukum kita jikalau kita berdosa, Tuhan itu sayang jikalau kita telah melakukan kehendaknya, maka janganlah kita melakukan hal-hal yang melanggar kehendak Tuhan. Kalau sudah Tuhan katakan, hai anakku, kasihilah sama manusia. Kalau ada orang yang benci kita, ya kasihilah, supaya dia tetap memberi kasihnya kepada kita. Tapi kita sudah dikatakan kasihilah musuhmu, tapi kita terus membenci musuh kita, ya Tuhan tidak akan menyayangi kita, bahkan dia akan menghukum kita, karena upah dosa adalah maut tadi. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan kehendak dunia ini, tapi hendak melakukan kehendak Tuhan, maka dia akan adil, akan memberi kasih sayangnya kepada kita. Itu yang keempat. Yang kelima, kesetiaan dalam mengikuti Tuhan. Jadi setia mengikuti Tuhan itu tidak berarti kita mengaku Kristen tapi terpotong-potong kehidupan kita. Terpotong-potong artinya kalau kita senang pergi ke gereja, tapi kalau tidak senang, ada mengalami masalah, dia menghujat Tuhan lalu tidak datang lagi ke gereja. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, suka duka itu tidak menghambat kita taat kepada Tuhan. Suka duka tidak membuat kita tercerai-berai dengan Tuhan. Tapi suka duka itu sebenarnya dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita. Jadi semakin kita ada ujian naik kelas, sehingga iman kita semakin murni. Itu yang kita lihat. Jadi kita harus taat walau kita tidak mendapat jawaban doa kita dari Tuhan. Itu yang keempat. Yang kelima terakhir, kedamaian dan keteguhan hati di tengah kesesatan. Jadi kalaupun ada jerat yang melilit kita, kalau ada kesengsaraan yang terus kita rasakan, ataupun sudah puluhan tahun kita berdoa, Tuhan tidak mendengar kita, tidak menjawab doa kita, itu kita harus tetap teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, setialah sampai mati, dan siapa yang setia sampai mati dia yang akan menerima mahkota kehidupan. Jadi sampai akhir hidup kita harus setia supaya apa? Kita beroleh mahkota kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi jangan iman kita teguh di kala senang, kala suka susah kita tidak teguh, tapi suka duka iman kita pun harus teguh kepadanya. Ini yang kelima yang kita bawa pulang. Yang pertama tadi kita bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua, ketergantungan pada Tuhan dalam doa kita. Yang ketiga, kepercayaan pada kasih dan keadilan Tuhan. Yang keempat, kesetiaan dalam mengikuti Tuhan. Dan yang terakhir, kedamaian dan keteguhan hati di tengah kesesatan. Karena Tuhan menolong kita mengerti bahwa Tuhan itu berbuat baik kepada kita, sehingga kita terus berbuat baik kepada Tuhan dan sesama. Amin. Kita bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin kepadamu bersyukur dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang kami dengar pada hari ke-16 setelah Trinitatis ini. Tuhan telah berbuat baik kepada Daud, dan itu juga yang kami rasakan, bahwa Tuhan berbuat baik kepada kami, yang meluputkan kami dari kesengsaraan kami, dari jerat dosa yang melilit kami. Bahkan ketika kami mengalami kesesakan, Tuhan menolong kami. Firman ini mengajar kami bahwa Tuhan mendengar doa-doa kami, bahwa Tuhan menyelamatkan kami dari kesesakan. Tuhan adil dan pengasih, dan Tuhan memberikan damai sejahtera ketika kami berada di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar ini mengajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan kami tergantung kepada Tuhan melalui doa kami, dan percaya pada kasih, keadilan, dan setia dalam mengikuti Tuhan, dan memiliki keteguhan hati dalam kesesakan. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.